Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hidayat dengan NIM 2203-148. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu OOP. OOP di sini atau dikenal dengan Object Oriented Programming adalah suatu metode programming yang berorientasi pada objek. Program-program tersebut merupakan gabungan dari beberapa komponen kecil yang telah ada sebelumnya, sehingga dapat mempermudah pekerjaan seorang programmer dalam melakukan pengembangan. Oke, konsep OOP di sini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama ada kelas. Kelas merupakan suatu blueprint atau cetakan untuk menciptakan suatu instan dari objek. Kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan properti, behavior, dan relasi ke objek lain. Contoh, kelas person, vehicle, tree, fruit, dan yang lainnya. Di sini ada contoh dari OOP kelas pada program Java. Oke, terus yang kedua ada enkapsulasi. Enkapsulasi pada OOP merupakan konsep tentang pengikatan data atau metode yang disatukan atau dikapsulkan menjadi satu unit data. Enkapsulasi dapat memudahkan dalam pembacaan kode karena informasi yang disajikan tidak perlu dibaca secara rinci dan sudah merupakan satu kesatuan. Sini kembali lagi ada contoh dari enkapsulasi pada program Java. Yang ketiga adalah abstraksi. Abstraksi digunakan apabila kita tidak mengetahui implementasi metode suatu objek secara menyeluruh. Pada abstraksi, kita bisa menginisialisasi sebuah variabel dan implement metode. Contoh dari abstraksi pada program Java. Terus yang keempat adalah inheritance atau pewarisan. Dalam paradigma pemrograman berorientasi objek atau PO, bisa diartikan membuat suatu kelas yang mirip seperti kelas yang lainnya. Ada kelas yang ditiru dan ada kelas hasil tiruan. Subkelas akan mewarisi atribut dan metode-metode yang sudah ada pada superkelas tadi. Oke, di sini kembali lagi ada contoh dari inherent pada program Java. Terus yang kelima dan yang terakhir adalah polimorfisme. Prinsip polimorfisme pada OP adalah konsep di mana suatu objek berbeda-beda dapat diakses dalam satu interface. Sebuah objek polimorfik dapat beradaptasi dengan metode apapun yang diimplementasikan pada objek tersebut, dan setiap kelas memiliki interpretasinya tersendiri terhadap interface-nya. Dalam Java terdapat dua polymers, yaitu adalah static polymers dan dynamic. Static yang umumnya digunakan pada metode overloading. Metode overloading mengizinkan kalian untuk menerapkan beberapa implementasi metode berbeda pada dalam kelas yang sama, namun dengan parameter yang berbeda-beda. Sedangkan dalam dynamic adalah subclass dapat menimpa metode dari superkelasnya. Jika kalian menerapkan subclass tersebut, Java Virtual Machine akan selalu menggunakan metode yang sudah ditimpa. Kembali lagi, ini ada contoh dari polimorfisme dalam Java. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas exception handling. Ialah merupakan mekanisme yang paling diperlukan dalam menangani error yang terjadi pada saat runtime atau program berjalan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan runtime error. Secara umum, adanya kesalahan atau error yang terjadi pada program pada saat runtime dapat menyebabkan program berhenti atau hang. Untuk itulah diperlukan mekanisme untuk memastikan program tersebut dapat berjalan meskipun terdapat kesalahan yang terjadi. Oke, secara umum exception handling dapat dilakukan menggunakan keyword try catch, di mana di sini kita akan menjelaskan. Di sini ada try, catch, finally, throw lagi. Oke, yang selanjutnya adalah multi threading.
merupakan sebuah konsep untuk dapat menjalankan task atau tugas lebih dari satu secara paralel. Sehingga dengan konsep ini, task yang banyak akan cepat selesai karena tidak saling tunggu untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing. Selain itu, dengan menggunakan konsep multi-threading, Anda benar-benar akan memanfaatkan semua core yang ada dalam prosesor Anda atau laptop Anda. Oke, selanjutnya adalah objek merupakan objek oriented database sederhana untuk Java atau Net. Objek oriented di sini maksudnya bahwa first dapat melakukan store atau load objek secara langsung. Sasaran dari first ini adalah untuk menyediakan bagi programmer suatu mekanisme yang sesuai dan powerful terhadap data yang dalam jumlah besar. Beberapa asumsi dasar yang menentukan desain dari first antara lain. Yang pertama adalah objek persisten dapat diakses dalam cara yang sama sebagai objek sementara. Yang kedua adalah engine database dapat lebih mudah dikelola secara efisien untuk data yang banyak dan dapat sesuai dengan memori utama. Yang ketiga adalah tidak perlu preprocessor yang khusus, compiler, virtual machine, atau tool lainnya yang seharusnya diperlukan pada database untuk mengembangkan aplikasi yang menggunakannya. Oke, kita lanjut. Di sini adalah collection. Collection adalah sebuah framework yang dibuat untuk menyimpan dan memanipulasi sebuah objek. Collection biasanya digunakan pada sebuah data untuk mencari, mengurutkan, menginput, dan menghapus. Kerangka kerja atau framework menyediakan dalam bentuk interface. Contohnya ada set, list, dan lain-lain. Untuk kelas, itu bisa dibaca sendiri. Oke, yang terakhir adalah GUI atau Graphical User Interface. Adalah sistem komponen visual interaktif buat aplikasi personal komputer. Menurut Computer Hub, GUI menampilkan objek yang mampu memberikan isu serta mempresentasikan aksi asal pengguna. Menggunakan adanya GUI, kita bisa mengetahui bahwa apa apa yang kita input telah diterima dan responnya ditunjukkan secara visual. GUI mampu terlihat dari perubahan warna, ukuran, visibilitas, serta sejenisnya saat terjadi sebuah hubungan. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa saja kelebihan dari OOP. Yang pertama, kelebihan dari OOP adalah parallel development. Ketika bekerja sama dengan tim, masing-masing programmer dapat membangun kelas-kelasnya secara individual. Dengan begitu, komponen yang sudah dibentuk kemudian dapat digabung menjadi satu kesatuan. Hal ini tentu saja menghemat banyak waktu dibanding dengan harus membangun kelas satu persatu. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah reusable. Jika kalian sudah berhasil membangun kelas, bukan berarti kelas-kelas tersebut hanya dapat digunakan untuk satu kali project itu saja. Dalam OOP, kelas-kelas yang sudah dapat kalian gunakan bisa kembali lagi digunakan, baik langsung pakai atau mungkin sedikit perubahan, tetapi jauh lebih mudah daripada harus membangun kelas lagi. Oke, yang ketiga adalah coding lebih mudah diatur. OOP adalah metode yang memiliki basis coding terpusat dan dikelola. Data-data yang sudah kamu miliki lebih mudah diakses ketika dibutuhkan. Proses ini meningkatkan keamanan programming karena terdapat sistem autentikasi dinilai cukup kuat. Oke, dengan adanya kelebihan tentunya ada kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan lagi kekurangan dari OOP. Yang pertama adalah tidak efisien. OOP dalam metode yang lebih cenderung memakan tenaga CPU Anda dibanding pilihan lainnya. Hal tersebut tentu bermasalah baik bagi komputer tua dengan kekuatan terbatas atau masalah teknis lainnya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah membutuhkan tingkat manajemen data yang tinggi. Jika kamu tidak cermat dalam mengontrol OOP, secara otomatis OOP akan membuat sisa-sisa kode yang tidak berguna dalam jumlah besar. Ketika hal tersebut terjadi, akan sulit menghilangkannya dan akan sangat membebani komputer Anda. Oke, yang ketiga
adalah kemungkinan duplikasi. Project OOP cenderung lebih mudah untuk dirancang. Kelas-kelas yang sudah ada sangatlah fleksibel dalam implementasinya, sehingga Anda dapat merancang proyek baru dengan cepat. Tetapi sering tidak kalian sadari hal tersebut justru membuat proyek barumu terasa sekadar duplikat tanpa adanya inovasi yang baru. Oke, mengapa harus menggunakan OP? Pada dasarnya OP adalah satu inovasi terbaik dalam software development. OP mempermudah kamu dalam mengembangkan kode-kode kompleks yang menjadi lebih mudah digunakan, dibaca secara umum. OP jauh lebih baik. Oke, di sini saya akan memaparkan alasan-alasan untuk kamu menggunakan OOP dapat dilihat dari penjelasan saya. Yang pertama, OOP adalah metode yang memudahkan kalian untuk merubah implementasi suatu objek tanpa harus mengubah data atau metode yang ada dalam objek tersebut. Oke, yang kedua, OOP memudahkan kalian dalam membentuk metode umum yang dapat digunakan untuk objek-objek lainnya tanpa harus menulis ulang, yang seperti tadi. Oke, contoh OOP dapat mengembangkan satu jenis data dan fungsi yang dapat diarahkan ke fungsi-fungsi lainnya tanpa harus mengganti data dasarnya. Terus, OOP memperbolehkan kalian untuk memiliki fungsi beragam dengan nama dan pekerjaan yang sama, namun dapat diterapkan di berbagai data. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.